Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya Dwi Antika Bauru Nasution dengan NIM 4193111047 dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Nah, pada video kali ini teman-teman saya akan memaparkan mengenai editing video. Nah, kita ketahui bahwa kompetensi editing video merupakan salah satu skill yang sangat diperlukan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Karena kita tahu bahwa untuk mengembangkan media pembelajaran komunikatif berbasis digital tentunya diperlukan elemen-elemen seperti audio, animasi, dan video kan yang dipadukan ke dalam bentuk dipadukan dengan teks dan juga gambar. Nah, salah satu skill yang harus dibutuhkan atau harus dikuasai dalam editing video itu seperti kayak memotong video, pengaturan audio, animasinya, teknik green screen, dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui bahwa aplikasi editing video ini sangat banyak sekali bagi untuk komputer maupun untuk Android atau telepon kan. Nah, untuk komputer seperti ini ada Filmora, kemudian ada juga Movie Maker untuk di HP kan, Movie Maker, terus itu ada KineMaster untuk di HP begitu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Filmora, teman-teman. Kenapa? Karena aplikasi Filmora ini sangat ringan dan mudah untuk dimengerti, apalagi untuk pemula. Nah, apa sih itu aplikasi Filmora? Nah, jadi aplikasi Wondershare Filmora ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Wondershare. Nah, salah satunya ya untuk editing video yang banyak dipakai oleh pengguna. Kenapa? Karena dia seperti yang tadi saya bilang sangat mudah digunakan dan juga tampilannya sederhana. Dan tentunya ini sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar editing video dalam waktu yang singkat. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke menu atau fitur yang ada di Filmora ini. Nah, teman-teman, jadi di Filmora itu sendiri ada beberapa fitur dan menu yang dapat digunakan untuk editing video. Nah, kita lihat ya di sini ada media. Nah, di sini ada media ya, karena saya belum ada mengimpor apa-apa, maka dia kosong. Nah, tapi dia juga ada sampel video yang bawaan dari Filmoranya. Jadi di media ini ada dia audio, ada video maupun gambar. Nah, atau kita dapat juga mengimpornya sendiri begitu. Nah, untuk musik, nah di sini juga ada musik yang tersedia ya. Di sini ada yang sudah saya impor, di sini audio. Nah, terus itu juga ada yang tersedia. Nah, tapi harus di-download dulu ya teman-teman. Nah, ini dapat kita masukkan ke dalam video kita nantinya yang mau diedit gitu. Terus tuh juga ada teks ya. Nah, jadi di sini ada beragam jenis teks yang dapat digunakan nih. Ada opener, teks yang di pembukaan, ada kredit, ada subtitle, nih ada subtitle, ada lower, ada special occasion, ada handrail, ada label, ada badge, ada ribbon, ada common, ada Halloween, Christmas, sama favorit. Nah, kemudian juga ada filter. Nah, jadi filter sama overlay ini sama ya teman-teman, sama-sama memberikan efek maupun warna pada video kita nantinya begitu. Nah, terus itu juga ada elemen. Nah, jadi di elemen ini kayak ada gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah videonya. Nah, sedangkan di sini juga ada transisi. Nah, transition ini ya kita tahu bahwa untuk transisi antara perpindahan antara video satu dengan video kedua begitu. Terus tuh di sini ada split screen. Jadi ini adalah menggabungkan dua video atau menggabungkan video dengan gambar dalam satu frame. Nah, di sini ada export. Jadi setelah selesai mengedit video, kita dapat mengekspor video kita nih dalam bentuk berbagai jenis bentuk file kayak MP3, MKP, API dan sebagainya begitu. Nah, selain itu juga ada file ya. Di sini ada file, di sini bisa membuka project baru atau membuka project membuat project baru ya teman-teman, membuka project, terus tuh download media, terus tuh untuk keluar aplikasi juga bisa. Terus tuh di sini ada export, di sini ada hub juga. Nah, ini.
Nah, langsung saja karena kita udah mengenal nih beberapa fitur dan menu-menu yang ada pada Filmora, langsung saja kita masuk ke tutorial, yaitu bagaimana sih cara menambahkan media pada Filmora ini. Dan untuk menambahkan media, kita bisa klik nih, kan pilih menu media. Nah, di sini saya mau import, misalnya kita mau import video kita sendiri ya. Nah, terus itu bisa klik impor, baru impor media file. Nah, jadi saya impor file media saya. Nah, di sini ada yang ini ya teman-teman. Nah, di sini, nah, oke, otomatis dia akan terimpor. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan terimpor. Nah, cara memindahkannya ini ke pita suara, kita dapat mendragnya atau bisa juga mengklik si tanda tambah ini ya. Nah, kita bisa klik aja tanda tambah. Nah, otomatis dia ke dalam pita editor, makanya pita editor ya teman-teman, bukan pita suara. Nah, jadi ini dia udah masuk ke dalam pita editor. Nah, untuk menghapusnya mudah saja, kita tinggal klik medianya, kemudian kita klik hapus. Oke, nah kita tambahkan saja teman-teman. Nah, ini kita tambahkan. Nah, otomatis dia akan di sini ya teman-teman akan tertambah. Nah, selanjutnya untuk menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks itu kita bisa klik yang teks ini ya. Yang teks, baru kita pilih deh teks yang ingin kita gunakan. Misalnya nih opener, saya menggunakan yang opener, terus itu nih aja deh saya gunakan. Nah, yang ini kita klik tanda tambah untuk dia agar dia ke pita editor gitu kan. Nah, Nah, ini kan kita udah tambahkan ya teksnya nih. Nah, kita dapat klik yang di sini. Nah, ini akan muncul dia seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengeditnya ya dalam bentuk fontnya, size-nya, type-nya, align-nya, color-nya, dan spasinya, letter spasinya. Terus itu juga bisa animasinya, style-nya juga bisa kita ubah gitu. Nah, oke, kita dapat tuliskan teksnya di sini ya. Nah, kita ubah bacaannya misalnya Dwi Antika. Nah, di sini saya buat nama saya, kemudian saya atur. Oke. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, klik oke kalau misalnya udah sesuai. Oke, habis itu selanjutnya bagaimana sih cara menambahkan audio nih? Cara menambahkan audio pada video ini. Untuk menambahkan audio, kita bisa klik yang bagian musik ya teman-teman. Nah, di sini saya udah pilih My Music. Di sini saya udah import musik saya. Di sini ada audio Dwi, atau kita bisa juga langkah cara importnya gimana. Nah, di sini ada import. Di sini ada audio Dwi. Nah, kita pilih open deh. Nah, otomatis dia akan terimport gitu. Nah, untuk mendragnya sama, kita pilih plus atau kita dapat mendragnya gitu. Nah, otomatis dia akan ada di pita editornya begitu. Nah, setelah kita menambahkan audio, kita bisa mengkliknya 2 kali. Nah, jadi kita dapat mengatur ya ukuran besar suaranya gitu. Nah, misalnya kita mau besar nih, ya udah kita pilih yang 185 gitu. Oke deh, kita lihat ya hasilnya nih. Nah, seperti itu ya hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan efek dan transisi pada Filmora. Nah, untuk menambahkan efek tentunya kita memerlukan media lagi ya teman-teman. Karena kan dia untuk transisi itu dia kan butuh 2 video atau ada di medianya ini lebih dari 1 begitu. Nah, lanjut kita bisa pilih dari import ya. Nah, mungkin import media file. Nah, kita import lagi. Nah, kita dapat pilih yang ini deh. Kita gunain ini aja ya. Nah, ini. Kita pilih
Oh, ini di depan aturannya. Di sini ya kita pindahkan. Nah, dapat kita pindahkan ya. Untuk menambahkan efek, kita bisa pilih yang filter ini. Nah, kita misalnya partikel atau colorful. Nah, yang partikel deh kita tambahkan. Nah, ini kita dapat mendragnya sesuai dengan yang ingin kita beri efek. Nah, misalnya di sini kita mau beri efek, maka kita berikan efek di situ. Begitu. Nah, selanjutnya untuk sisi kita bisa pilih ya. Misalnya nih kita pilih yang ini deh, yang ini. Nah, bisa kita klik, kita drag deh ke sini, ke transisinya kemana, ke sini. Oke. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman. Ini kan udah kita tambahkan ya transisinya. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman transisinya. Nah, ini dia. Sudah ada transisinya begitu. Udah ada transisinya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk menambahkan elemen atau split dan juga split screen. Nah, jadi kita dapat menambahkan elemen, nah dapat mendragnya ya teman-teman, atau dapat mengklik tanda tambahnya. Nah, di sini saya buat yang shape aja deh, yang shape misalnya circle. Nah, saya beri tanda tambah. Nah, di sini dia download lagi ya teman-teman. Nah, tunggu deh sampai dia selesai download. Nah, ini kan udah kelar. Oke, nah jadi dia bisa ditambah nih. Nah, di sini dia bisa kita letakkan di mana aja. Misalnya kita mau letaknya di sini. Udah deh kita letaknya di sini. Nah, atau mau nambah lagi juga bisa. Kita dapat mendownloadnya lagi begitu. Nah, kalau untuk fitur split screen sendiri nih kan split screen. Nah, kita dapat memilih misalnya ini screen 2 screen A ya. Dapat pilih nih 2 screen A-nya. Klik yang split screen. Nah, bisa kita masukin nih misalnya nih gambar pertama. Kita masukin ke drop zone-nya. Nih, ini otomatis ke gambar yang pertama. Terus itu ini bisa masuk ke atau yang ini aja deh, kan belum. Nah, kita masuk ini ke drop zone-nya. Nah, oke, maka dia otomatis. Nah, selanjutnya itu untuk menghapus dan memotong bagian pita editor. Nah, ini kan ada nih garisnya nih ya. Nah, kita dapat pilih mana yang misalnya mau kita potong deh. Misalnya yang ini mau kita potong kan, maka kita klik bagian yang potong nih misalnya. Ini potong 2 ya kan. Nah, kita klik deh tanda gunting. Nah, otomatis dia akan terpotong menjadi 2. Tuh. Terus misalnya kalau kita mau delete, nah kita bisa delete aja deh, hapus warna merahnya ini. Baiklah, selanjutnya untuk teknik green screen kita harus menyiapkan video yang berlatar dengan warna hijau. Nah, jadi teknik green screen sendiri itu adalah visualisasi yang memisahkan objek utama dan menghilangkan si latar hijaunya tersebut. Selanjutnya, video utama tersebut akan ditempel atau disatukan pada video atau gambar yang lainnya. Jadi di sini kita harus memerlukan video yang berlatar hijau. Nah, di sini sudah ada, saya import. Nah, langsung saja dapat kita tambahkan ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan. Otomatis dia akan tertambah ke pita editor. Nah, kita tambahkan juga gambar yang ingin kita tempelkan dengan video tersebut. Nah, setelah itu kita samakan deh durasinya. Nah, setelah sama, maka untuk membuat dia green screen, nah di sini kan ada bacanya green ya. Nah, kita klik. Nah, terus kita centang di make part of the plate transparan. Kemudian intensitas levelnya kita naikkan sampai dia berubah seperti itu. Oke, kita klik oke. Nah, jadi teknik green screen-nya udah ada. Ini seperti ini ya. Kita juga dapat mengatur ukurannya ya, ukuran gambarnya begitu. Nah, di sini kan udah terukur ya gambarnya, ukuran gambarnya tersebut. Dan audio juga begitu ya, audio juga kita dapat mengatur volumenya, rendah tingginya. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara memisahkan audio dan video. Nah,
cara untuk menghapus atau mempisah audio dan video. Nah, di sini kan sebenarnya udah ada ya audionya nih. Di video pertama itu udah ada, cuman dinolkan. Nah, di sini misalnya ini diadakan gitu kan. Nah, untuk memisahkannya bisa klik ini, kemudian kita klik deh audio detach. Nah, otomatis nanti dia akan terpisah gitu, akan terpisah audio dengan videonya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara merekam layar dan suara pada Filmora? Nah, untuk merekam suara dan layar bisa kita klik media, terus di sini ada record ya. Nah, kita bisa klik record PC screen untuk men-share screen ya, men-share screen layar pada laptop kita. Nah, otomatis nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mulai merekam layar bisa klik yang nih, yang rek ini. Nah, ini untuk merekam layar dan tekan F9 sehingga rekaman layar itu dapat berhenti begitu. Kalau untuk merekam suara bisa klik record, terus itu kita pilih yang ini, yang record voice over. Nah, ini untuk merekam suara. Nah, misalnya ya kita klik yang record voice over. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita klik yang ini. Dia otomatis akan merekam suara kita, baru nanti kita klik OK, begitu. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya gimana sih cara nyimpan project ini, project yang telah kita buat ini. Nah, bisa kita buat file, kemudian kita pilih save as atau save project as juga bisa. Saya pilih save project, nah saya simpennya di download ya teman-teman, FE project 2. Buat aja video Dwi. Oke. Kita save enter. Selanjutnya itu mengekspor ya, video yang project yang kita buat ini dalam bentuk video. Nah, sebelumnya ini kan tadi ada terpisah ya, memisahkan audio kan sama video nih. Sini ada audionya. Nah, bisa kita delete saja ya. Nah, kita delete. Ini kita delete aja. Oke. Oke, nah dia hingga terdelete. Nah, kita dapat ekspor. Mengekspor ya, kita ekspor terus tuh kita dapat pilih deh mau format apa. Nah, di sini saya pilih MP4 ya, MP4. Nah, oke, otomatis di sini dipilihnya di dokumen ya. Satu dokumen. Nah, kita pilih export. Continue aja. Nah, di sini akan dia berjalan prosesnya ya, teman-teman, creating movie. Nah, video kita akan diekspor nih. Waktunya kita tunggu saja ya. Nah, ini kita tunggu proses convertingnya hingga selesai. Nah, jika selesai akan muncul seperti ini ya, mission complete. Kita untuk menemukan file video kita dapat menemukannya di find target. Nah, otomatis kita akan dibawa ke tempat penyimpanan video kita. Nah, ya teman-teman, ini video yang sudah kita convert tadi. Baiklah. Sekian penjelasan pada video kali ini mengenai editing video khususnya pada aplikasi Filmora. Nah, apabila ada masukan, saran, ataupun kritikan, teman-teman dapat menuliskannya pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi bel karena ada video-video lainnya pada materi pembelajaran media pembelajaran berbasis IT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.